Ya, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sebuah model pengawasan yang dalam hal ini saya beri nama dengan pendampingan global di masa pandemi. Saya katakan pendampingan global karena pada saat pendampingan di masa pandemi ini, guru, kepala sekolah, para waka itu dalam satu kesatuan, satu kegiatan yang sama. Kemudian saya katakan global juga, sekolah ini merupakan sekolah SMA Plus, di mana sekolah itu menerapkan pengembangan kurikulum terkait dengan implementasi dari kurikulum Cambridge. Nah, dalam ini pada saat saya melakukan pendampingan, guru, kepala sekolah, dan waka itu saya dampingi untuk melakukan pemetaan untuk mendapatkan interseksi bagaimana irisan antara kurikulum 2013 dengan kurikulumnya Cambridge itu, kemudian sampai kepada kegiatan nanti mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang secara global itu dilaksanakan satu kesatuan. Nah, model demikian itu saya beri nama pendampingan global. Kebetulan sekolah ini juga namanya SMA PJ Global. Nah, untuk lebih tahu bagaimana model pendampingannya, mengikuti cuplikan berikut. Sudah bisa dilihat layar saya, Ibu dan Bapak? Sudah. Sudah ya. Jadi sekali lagi ini salah satu gitu ya, saya katakan salah satu model pendampingan yang harus dilaksanakan oleh pengawas sekolah di dalam sekolah yang menerapkan atau kategori SMA Plus ya. Di salah satu sekolah binaan saya itu ada sekolah yang kategorinya demikian, yaitu SMA PJ Global ini. Maka saya akan menyampaikan bagaimana bentuk pendampingan pengawas sekolah selama masa pandemi COVID-19 itu di sekolah seperti di PJ Global. Ya. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama keterkaitannya dengan kondisi atau keterlaksanaan kurikulum. Mungkin saya tanyanya kepada kepala sekolah maupun di teman-teman di kurikulum, benar ya di PJ Global ini menambahkannya itu pakai kurikulum Cambridge ya? Iya. Benar ya? Ya, oke. Jadi itu yang saya katakan bahwa di PJ Global itu kategorinya itu SMA Plus. Ya, plusnya itu menerapkan kurikulumnya Cambridge. Nah, sekarang Ibu Bapak perlu memetakan utamanya yang di teman kurikulum ya. Itu memastikan letak plusnya di dalam kurikulumnya yang tadi diperkaya dengan kurikulum Cambridge itu yang mana, maka langkah yang harus dilakukan oleh kurikulum itu adalah memetakan irisan dari dua kurikulum tersebut. Itu ya. Nah, dua hal yang dipetakan itu yang pertama kompetensi, yang kedua itu materi. Jadi di dalam kompetensi dasar itu kurikulum kita, kurikulum nasional kita itu kurikulum 2013. Itu di sana ada yang namanya kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar itu ada kompetensi, terus ada materi. Nah, saya yakin di kurikulumnya Cambridge itu juga ada kompetensi, juga ada materi. Maka khusus di sekolah yang kategori SMA Plus, seperti SMA PJ Global ini, secara dokumen itu perlu memetakan dari dua kurikulum tadi, di mana letak irisannya. Kompetensi kurikulum 2013 dijajarkan dengan kompetensinya Cambridge. Lalu materinya kurikulum 2013 dijajarkan dengan kurikulum Cambridge. Nanti akan ketemu irisan. Ya. Nah,
Kalau kita katakan irisan, berarti baik di kurikulum nasional kita maupun di kurikulum Cambridge itu ada. Di materi itu berada di 2 kurikulum tersebut. Tapi ada kemungkinan setelah dijejerkan, artinya setelah kurikulum Cambridge itu ditambahkan di SMA Global, ada kemungkinan yang memang tidak ada di kurikulum 2013. Maka itu merupakan plusnya. Jadi ada yang irisan, beririsan, tapi ada yang sama sekali tidak beririsan. Nah, yang tidak beririsan itu letak penambahannya. Nah, maka saya harapkan baik itu kepala sekolah maupun kurikulum itu punya data pemetaan itu. Nanti kaitannya dengan bagaimana guru itu menyusun perangkat pembelajaran, tapi sudah berdasarkan analisis pemetaan. Siapa yang melakukan analisis pemetaan? Sebenarnya itu guru mata pelajaran yang dikoordinasikan oleh tim kurikulum. Sehingga nanti kita punya langkah yang pasti. Pada saat saya menerapkan kompetensi ini, yang beririsan dengan Cambridge itu adalah ini, berarti di Cambridge ada, di kurikulum nasional kita ada, tapi ada yang sama sekali tidak ada di kurikulum nasional. Sekali lagi, kalau saya menyebut kurikulum nasional, itu maksudnya kurikulum 2013. Lalu yang tidak ada sama sekali di kurikulum nasional tadi, yang itu hanya ada di kurikulumnya Cambridge, itu berarti penambahan. Maka mestinya di kurikulumnya PJ Global, itu ada penambahan mengenai alokasi waktu di luar kurikulum nasional. Maka di dalam mengimplementasikan kurikulum, utamanya di pembelajaran, ini yang bisa membedakan antara sekolah SMA, tanda petik reguler, dengan SMA plus, seperti PJ Global ini. Ya. Berikutnya, ini Bu dan Bapak yang perlu kita kaji, yang perlu saya dampingkan, saya bekalkan kepada teman-teman guru. Makanya tadi saya berharap gurunya semuanya bisa hadir dari berbagai subjek gitu ya. Itu bisa hadir, tim kurikulum hadir, kepala sekolah hadir, supaya ini menjadi bahan kajian bersama. Nanti saya sebagai pengawas sekolah itu mendampingi ketika Ibu dan Bapak mengalami kesulitan, ketika harus memastikan di mana letak irisannya itu. Tuh ya. Nah, saya ilustrasikan seperti di sini. Kurikulum kita, kurikulum nasional kita, kurikulum 2013, ya, kompetensi dasar pada prinsipnya dipakai untuk merealisasi kompetensi inti, ya. Nah, terkait dengan kompetensi inti, sesuai dengan surat edaran Mendikbud yang baru, nomor 719/P/2020, jadi baru keluar, itu kompetensi inti di masa darurat COVID ini, itu disederhanakan. Jadi ada penyederhanaan terkait dengan kurikulum khusus. Kurikulum khusus karena adanya pandemi COVID-19. Yang pada prinsipnya sekolah atau satuan pendidikan itu diberi fleksibilitas untuk mengatur kurikulum di sekolahnya. Nah, karena diberi fleksibilitas ini, maka sebagai pengawas sekolah, saya terdorong gitu ya, untuk berkontribusi memberikan pendampingan kepada sekolah kategori SMA+. Ya. Jadi pada prinsipnya di mana posisinya Cambridge ini, apakah ada kompetensi dan materi yang beririsan dengan kurikulum 2013 seperti yang ada di slide saya ini.
Kalau ini beririsan, berarti materi irisan ini ada di kurikulum 2013, juga ada di kurikulumnya Cambridge. Tapi ada kemungkinan sama sekali kurikulumnya Cambridge itu yang ada di Cambridge itu tidak ditemukan di kurikulum 2013. Dan sebaliknya, yang ada di kurikulum 2013 itu tidak ditemukan di Cambridge. Jadi yang ada di sini ini terpisah dengan di sini. Nah, yang terpisah inilah itu penambahannya. Menambah dari yang distandarkan pada kurikulum 2013. Maka teman kurikulum itu supaya memetakan ini. Mana yang beririsan, mana yang itu merupakan penambahan. Jadi benar-benar terlepas dari kurikulum 2013, tapi memang ditambahkan. Nah, yang irisan inilah saya katakan ini sebagai interseksinya. Kalau ini sebagai interseksi, di kurikulum 2013 ada, di Cambridge ada. Ini yang saya inginkan Ibu dan Bapak, di sekolah SMA Plus itu memiliki dokumen terkait dengan hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti dipakai untuk acuan menyusun lesson plan-nya. Jadi lesson plan atau desain ya bisa ya, lesson desainnya atau lesson plan-nya, desain lesson yang digunakan oleh SMA PJ Global sebagai SMA Plus itu berjalan, tapi jalannya punya arah yang jelas. Ya, jadi nanti teman kurikulum itu sudah mencoba memulai mencari irisan kompetensi dan materi. Bila sudah memiliki data irisan, maka nanti tolong diunggahkan ke link yang saya berikan, ya. Nanti saya buatkan link khusus yang itu kepada teman-teman Waka untuk membuat, gitu ya, membuat atau melacak atau mencari irisan kompetensi tadi, kompetensi dan materi. Berikutnya Ibu dan Bapak, jika berangkatnya itu dari kompetensi dasarnya kurikulum 2013, maka nanti KD, kompetensi dasar, inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan lesson plan atau lesson design. Begitu. Tapi bila mana kompetensi dasar ini materinya beririsan dengan Cambridge, maka nanti tolong diberi tanda. Diberi penandanya adalah pada KD nomor sekian, materinya ini itu irisan dengan Cambridge. Maka kalau itu sudah irisan dengan Cambridge, tidak perlu menambah alokasi waktu karena adanya penambahan kurikulum Cambridge. Karena di kurikulum 13 ada, di Cambridge ada. Maka alokasi waktunya ikuti alokasi waktu pada kurikulum 2013. Gitu ya. Nah, nanti pada saat sudah menemukan irisan, lalu sekiranya di kompetensi dasar itu membutuhkan tambahan, jadi tambahan itu maksudnya yang di sini, yang sama sekali tidak ada di irisan dengan kurikulum nasional kita, silahkan memberi penambahan alokasi waktu dan berikan tambahan catatan bahwa penambahan itu karena mengintegrasikan bagian mana dari kurikulum Cambridge-nya. Nah, siapa tahu suatu saat SMA Global itu akan menuju ke SMA SPK. Jika suatu saat itu akan menuju SPK, maka terbangunnya kurikulum
itu sudah melalui pondasi yang kuat. Tapi kalaupun misalnya tidak menuju sampai ke SPK, maka sekolah ini sudah memiliki inovasi yang jelas. Posisi kurikulumnya 13 seperti ini, irisannya ini, penambahan dari Cambridge-nya itu ini. Sehingga adanya penambahan Cambridge tadi, maka ada tambahan alokasi waktu. Nah, ini menjadi program yang perlu tersampaikan kepada semua pihak, utamanya kepada pihak yayasan yang menyelenggarakan sekolah ini, nanti kaitannya dengan konfirmasi atau mungkin publikasi kepada masyarakat, kepada orang tua, terkait dengan keunggulan yang ada di SMA PJ Global ini sebagai SMA Plus. Itu. Berikutnya, nah, setelah kompetensi dasar itu sudah terpetakan, yang kita pikirkan Ibu dan Bapak, kita akan mencoba merancang pembelajaran, gitu ya, sesuai dengan pemetaan ini tadi, mana yang murni K13 saja, tapi irisannya itu sudah kita pikirkan dengan Cambridge-nya, mana yang itu diperbanyak dengan kurikulum Cambridge, yang kita utamakan adalah learning objektifnya. Learning objektif untuk apa? Untuk mencapai kompetensi dasar, tapi kompetensi dasar yang sudah terpetakan di sini tadi. Mana yang murni hanya kurikulum nasional saja, mana yang itu irisannya, letaknya di mana yang plusnya. Sehingga nanti learning objektifnya yang disusun melalui lesson plan atau lesson design oleh guru-guru di SMA PJ Global itu benar-benar mengacu pada kompetensi dasar yang sudah terancang dengan baik. Begitu. Nah, setelah learning objektif itu sudah dipikirkan, dirancangkan dengan baik berdasarkan pemikiran di sini tadi, irisannya mana, penambahannya mana, itulah nanti yang akan menuntun, yang akan menjadi acuan learning objektif tadi, merancang di learning activity-nya. Berarti di learning activity-nya nanti, itu kemungkinan untuk KD-KD yang pure hanya K13 saja, akan berbeda dengan learning activity yang K13 itu materinya beririsan dengan Cambridge. Tapi learning activity yang K13 itu plus, benar-benar plus dari Cambridge, itu juga tentunya berbeda. Nah, perbedaan itu tadi, itu yang saran saya tuliskan, semua proses yang saya ceritakan, itu secara dokumen ditemukan di kurikulum SMA PJ Global. Yang kita kenal di KTSP, dokumen 1. Di dokumen 1 itu terjabarkan, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, berikutnya, Ibu dan Bapak, di sini setelah learning activity itu sudah dirancang selaras dengan pencapaian learning objektif, maka untuk mencapai learning objektif tersebut, assessment-nya itu sesuaikan dengan proses yang terjadi pada learning activity. Jadi kalau saya sampaikan, dibuat sebuah kata-kata yang relevan dan koheren gitu ya. Learning objektif itu dicapai melalui learning activity. Untuk mengetahui keberhasilan learning activity itu dilakukan assessment. Assessment ini
dipakai untuk mencapai learning objektif. Learning objektif ini tergantung dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diajarkan kepada anak-anak terpetakan sebelumnya dari proses ini tadi. Kurikulum 13, irisannya, atau memang plus sama sekali penambahan dari kurikulum Cambridge. Ya. Nah, itulah rangkaian yang terpancarkan di lesson plan. Nah, di masa pandemi di PJ Global sudah menerapkan tampaknya full daring. Maka lesson plan-nya ini juga rancangkan untuk lesson plan daring. Jadi kalau di daring itu ada yang perlu kita pikirkan. Kita pikirkan diantaranya satu, tahu profil anak. Profilnya apa? Apakah dia zonanya, tapi ini sudah tidak kendala di PJ Global, karena di Malang tuh sudah satu seragam yang sama ya. Pasti yakin anak-anak walaupun itu berada di zona merah, gitu ya, di Kota Malang, semuanya tidak terkendala dengan akses internet, tidak terkendala dengan infrastruktur ketika melaksanakan daring. Itu tapi sudah terpetakan oleh guru. Lalu yang tidak kalah penting, Ibu dan Bapak, di daring itu kita harus pandai menyampaikan materi semacam begini, virtuality seindah reality. Jadi harus dirancang bagaimana pembelajaran yang itu pembelajaran yang mantul. Mantul itu akronim. M pertama itu menyenangkan, A itu adalah aktif, N itu adalah nalar dan kreatif, U itu adalah unjuk kerja basisnya, L itu adalah lebih baik hasilnya. Jadi upayakan learning activity itu adalah learning activity yang mantul saya akronimkan tadi. Pembelajaran yang menyenangkan, yang mendorong anak itu bisa aktif, terlibat di dalam proses pembelajaran daring, ada interaksi yang jelas, sehingga anak itu mampu bernalar dan berkreasi, walaupun di tengah keterbatasan di masa pandemi seperti ini. Nah, berikutnya dari pembelajaran demikian, jangan lupa unjuk kerja, libatkan anak dalam aktivitas fisik di rumah. Syukur-syukur pembelajarannya melibatkan orang tua untuk membangun proyek bersama, kecil-kecilan saja di rumah. Gunakan rumah itu sebagai laboratorium alamnya. Di dapur dipakai untuk laboratorium, di ruang tamu dipakai untuk laboratorium, di teras laboratorium. Kaitkan dengan topik kompetensi dasar yang Ibu Bapak ajarkan. Nah, maka nanti asesmennya Ibu dan Bapak itu tentu asesmen yang kontekstual dengan learning activity-nya. Lakukan learning activity itu adalah learning activity yang kontekstual dengan kondisi saat ini. Kalau kontekstual, itu jauh lebih bisa diterima nalar dibanding mengajarkan yang konseptual. Jadi lebih tekankan kontekstual. Minimal konteks. Ya, tapi diperkaya kontekstual. Kontennya itu konsep-konsep, konseptualnya itu mulai dikurangi. Konseptual dikurangi, yang ditambah itu adalah kontekstual. Cerminkan hal itu pada lesson plan yang sifatnya daring. Jadi, lesson plan yang sifatnya daring. Ya. Berikutnya, Ibu Bapak pikirkan untuk teman yang ada di ruang ini, orientasi lulusan di SMA PJ Global itu kemana? Apakah itu ke perguruan tinggi negeri, apakah ke perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi ke luar negeri? Apa ini kaitannya? Ketika dibawa ekspektasinya itu kepada 3 kategori
tentunya sekolah perlu membuat rancangan pembekalan. Pembekalan kepada siapa? Kepada siswa dalam setiap proses pembelajaran. Jadi dirancangkan mulai dari awal. Ya. Kalau misalnya perguruan tingginya itu ke luar negeri, maka kurikulum Cambridge-nya tadi petakan mana-mana yang itu berpotensi membekali anak mampu bersaing ke luar negeri. Nah, maka Ibu dan Bapak, teman-teman Wakakur yang utamanya itu mulai memetakan bagaimana model-model seleksi yang ada di sekolah-sekolah luar negeri itu seperti apa. Nah, sekolah-sekolah yang ada di perguruan tinggi nasional di Indonesia yang itu paling banyak diminati anak itu seperti apa, kategori-kategori menuju ke sana. Ketika itu sudah terpetakan, maka ambil itu menjadi bagian dari setiap proses pembelajaran. Sehingga nanti di dalam melakukan proses pembelajaran, walaupun ini pandemi yang penuh dengan keterbatasan, namun pemberian learning experience-nya yang bisa menjadi bekal ke depan anak itu tetap Ibu Bapak berikan. Karena apa? Sekalipun kondisi pandemi, hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan di masa pandemi, di masa darurat penyebaran COVID ini wajib diberikan. Nah, dari situlah Ibu dan Bapak, saya selaku pengawas sekolah itu bertanggung jawab untuk ikut mendampingi Ibu dan Bapak. Utamanya di sekolah SMA+. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana konten materinya, bagaimana implementasi di kelas daringnya, bagaimana asesmennya, itu menjadi bagian dari tugas saya untuk mendampingi Ibu dan Bapak. Nah, karena yang saya sampaikan tadi itu tentunya tidak mudah Ibu dan Bapak, maka kegiatan untuk pendampingan kita lakukan, saya lakukan secara bertahap. Tahap yang pertama yang saya lakukan adalah saya mengetahui terlebih dahulu bagaimana identifikasi permasalahan yang ada di SMA+, contohnya di SMA Global di Kota Malang ini, melalui link yang saya berikan. Dari identifikasi masalah itu, saya akan menemukan apa sekiranya yang bisa saya gunakan sebagai solusi untuk memberikan pendampingan kepada Ibu dan Bapak. Hal-hal apa yang dibutuhkan agar Ibu dan Bapak itu lebih sukses, guru-guru di SMA Plus seperti PJ Global ini itu lebih sukses di dalam memberikan hak layanan pendidikan kepada anak selama pandemi. Nah, Ibu Bapak, kita ketahui bersama bahwa semuanya punya tupoksi masing-masing. Saya pengawas sekolah, kita sebagai pengawas sekolah itu punya tugas yang kita kenal dengan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Hari ini saya mencoba menggabungkan antara akademik dan manajerial. Ketika saya berbicara terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran yang keterkaitannya tadi dengan hasil pemetaan kurikulum nasional disandingkan dengan kurikulum Cambridge, itu merupakan tugas pendampingan saya secara akademik. Itu saya tujukan untuk guru. Tapi ketika saya merancang, mengajak Ibu dan Bapak, bagaimana baiknya mengelola ketika nanti sudah terpetakan, kata mengelola itu pasti melibatkan kepala sekolah, melibatkan tim manajemen di sekolah,
termasuk tim kurikulum. Maka saya berbicara pendampingan manajerial. Oleh karenanya, di masa pandemi ini, saya selaku pengawas sekolah itu akan mencari cara yang efektif, yang efisien, namun kegiatan pendampingan, baik itu akademik maupun manajerial, itu sama-sama dapat dijalankan. Maka solusinya saya menggabungkan, ya, kepala sekolah, teman-teman waka, dan teman-teman guru. Itu. Nah, sehingga diharapkan Ibu dan Bapak, ketika saya sudah bertemu seperti ini, saya nanti akan mendapatkan informasi, saya gunakan sebagai identifikasi permasalahan dan kebutuhan. Kebutuhan untuk pendampingan. Hari ini saya melakukan tugas pengawasan saya dalam kaitannya dengan kegiatan pembinaan. Nah, dari hasil pembinaan ini, Bu dan Bapak, saya melakukan pembinaan keterkaitannya dengan kompetensi guru. Kompetensi guru, Ibu dan Bapak, itu ada 4 macam. Yang pertama, itu pedagogi. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat, sosial. Kompetensi 4 ini dengan penjabaran yang saya sampaikan dari slide awal sampai dengan slide yang saat ini kita lihat bersama, itu merupakan bagian dari 4 kompetensi tadi. Itu merupakan tugas saya sebagai pengawas sekolah mendampingi melalui kegiatan pembinaan. Nah, nanti hasil pembinaan ini seperti apa? Tentunya harapannya Ibu dan Bapak menerapkan dari apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan ini melalui realnya melaksanakan BDR secara daring, belajar dari rumah secara daring tadi. Nah, kebetulan di SMA Global ini daringnya guru berada di sekolah menggunakan social distancing, gitu ya, protokol kesehatan, namun muridnya berada di rumah masing-masing. Nah, ini juga tidak apa-apa, ini sebuah strategi. Nah, maka sekali lagi saya perlu juga memberikan pendampingan keterkaitannya dengan memantau bagaimana efektivitas Ibu dan Bapak di dalam melaksanakan pembelajarannya. Kalau yang sekarang itu dikenal dengan BDR, belajar dari rumah, atau pembelajaran jarak jauh. Nah, itu namanya pemantauan. Namun Ibu dan Bapak, pengawas sekolah itu juga bertugas menilai kinerja. Maka melalui link yang diberikan menggunakan Google Form, saya selaku pengawas sekolah itu meminta kepada guru-guru untuk mengunggahkan model RPP perencanaannya seperti apa, jurnal pembelajarannya, keterlaksanaan maksud saya, keterlaksanaannya pembelajaran seperti apa, bukti bahwa anak belajar seperti apa, yang itu dilakukan mingguan. Maka berikanlah teman-teman guru lewat link yang saya berikan itu, unggahlah ke sana, supaya pengawas bisa melakukan pemantauan. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh guru mengunggah bukti-bukti fisik kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian, itulah yang akan dianalisis. Pengawas sekolah wajib melakukan analisis yang nanti akan menghasilkan penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. Nah, Ibu Bapak, ternyata tugas pokok kita sebagai pengawas, Ibu Bapak sekalian di sekolah binaan, termasuk hari ini di sekolah SMA Global, itu tidak mudah. Karena harus melakukan pendampingan akademik, pendampingan manajerial, melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian. Nah, ketika nanti setelah dilakukan penilaian, dari hasil analisis, apa yang sudah diunggahkan,
link yang diberikan oleh pengawas, maka setelah melihat itu tadi, membuat kesimpulan, merekomendasikan akan dilanjutkan dengan kegiatan yang namanya pembimbingan dan pelatihan. Maka sangat menunggu hasil dari unggahan Ibu dan Bapak, utamanya bukti fisik keterlaksanaan pembelajaran, supaya pengawas sekolah, dalam hal ini saya, itu bisa melaksanakan pembimbingan dan pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi guru, khususnya di SMA kategori SMA Plus, yaitu di PJ Global Kota Malang. Berikutnya, Ibu dan Bapak, tidak lupa, perlu juga disampaikan, kali ini saya sampaikan kepada baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, jangan lupa setelah kita rancangkan pembelajaran melalui tadi lesson plan yang sudah dirancangkan, ada learning objektifnya, ada learning activity, ada assessment, hasil pemetaan dari interseksi kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge. Berikutnya, perhatikan terkait kondisi COVID-19. Di sini saya tuliskan ada 7 step. 7 step itu tidak lain, Ibu dan Bapak, yang terkait dengan protokol kesehatan. Maka tugas dan tanggung jawab teman-teman kepala sekolah, teman kurikulum, teman waka yang lain, dan para guru di masa pandemi harus bergotong royong dengan pengawas sekolah. Untuk apa? Untuk menjamin warga sekolah dan pengawas sekolah itu terbebas dari dampak buruk penyebaran COVID. Oleh karenanya, di sini saya sandingkan ada asesmen non-kognitif. Asesmen non-kognitif tidak lain berkenaan dengan psikososial murid. Di dalam pembelajaran saat ini, di masa pandemi COVID-19, pertama kali yang dilakukan dalam setiap pembelajaran itu justru bukan kognitifnya, tetapi asesmen non-kognitif. Maka melalui pendampingan pengawas sekolah, harus tidak bosan mengingatkan kepada para guru, kepala sekolah, dan teman-teman waka, ya, untuk selalu mengingatkan. Lakukan asesmen kognitif sebelum melakukan asesmen kognitif. Bagaimana bentuknya? Bentuknya keterkaitkan dengan psikososialnya siswa. Misalnya, menanyakan kabarnya murid-murid yang akan belajar, menanyakan apa pengalaman belajar apa yang paling menarik bersama keluarga di rumah. Intinya, psikososial anak kita utamakan dulu. Karena begitu psikososial anak itu sudah bertumbuh dengan baik, pada saat pembelajaran itu akan dimulai, anak senang, yang berdampak kepada imunitasnya meningkat. Maka inilah yang harus kita jaga, imunitas. Begitu imunnya naik, siapapun itu punya potensi COVID. Yang membedakan imun lemah dan kuat. Kita bangun imunitasnya kuat. Sehingga bisa terbebas dari penyebaran COVID. Baru lakukan kaitannya dengan kompetensi dasar tadi, yang berikutnya silahkan Ibu Bapak melakukan asesmen kognitif. Untuk apa asesmen kognitif? Itu kaitannya dengan pencapaian kompetensi dasar. Saya ulang kembali, kompetensi dasarnya hasil dari pemetaan interseksi antara kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge
bila itu menggunakan Cambridge. Bila menggunakan kurikulum dari negara lain, prinsipnya sama. Cari interseksi dulu. Petakan mana yang beririsan, mana yang sama sekali tidak ada di kurikulum nasional, itu penambahannya seperti apa, alokasi waktunya seperti apa. Itu sudah menjadi bagian dari isi dokumen 1 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu Ibu Bapak. Berikutnya, ini Ibu Bapak. Pendampingan seperti apa yang dibutuhkan dari pengawas sekolah untuk bisa mengetahui ini, pengawas telah memberikan link yang diberikan melalui kepala sekolah. Di sana meminta informasi, materi apa yang sekiranya dibutuhkan dalam kondisi darurat ini. Materinya bisa saja lain-lainnya itu artinya tidak disediakan melalui opsi, maka buat instrumennya itu yang memungkinkan pengawas sekolah itu bisa menggali informasi dari sekolah. Oleh karenanya, contoh link penggalian materi yang saya berikan ke SMA PJ Global itu ada beberapa pilihan. Maka teman-teman SMA PJ Global itu silahkan nanti mengisi materi itu, hasil materi itu akan saya rekap, hasilnya akan saya digunakan oleh pengawas sekolah untuk menyusun program pengawasan, baik akademik maupun manajerial, melalui pembinaan, pemantauan, penilaian, dan bimblat. Nah, dengan cara seperti ini, maka namanya program pengawasan antara sekolah binaan satu dengan sekolah binaan yang lain itu tidak sama. Khusus SMA PJ Global itu akan berbeda dengan ketika saya selaku pengawas sekolah mendampingi SMA swasta lain, yang itu mungkin SMA swasta reguler, bukan plus, yang itu nanti juga berbeda dengan sekolah negeri. Maka lewat kegiatan semacam ini nanti akan terjalin kolaborasi. Inilah bentuk pendampingan pengawas sekolah selama masa pandemi. Nah, di sini saya tuliskan, apakah bekerja itu ada ujung dan pangkalnya. Saya yakin semuanya, Ibu Bapak, dan siapa saja yang melihat aktivitas ini itu sependapat bahwa kegiatan itu harus ada ujung, ada pangkalnya. Itulah sebenarnya makna mengapa di dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu diawali dari ujungnya dulu, yaitu tadi analisis kompetensi. Pangkalnya apa? Ketemu pemetaan kompetensi dasar. Berikutnya kompetensi dasar ke dalam pembelajaran. Ujungnya kompetensi dasar. Pangkalnya apa? Hasil pembelajaran. Begitu juga dengan kegiatan ini. Ujungnya adalah pertemuan virtual ini. Pangkalnya apa? Pangkalnya ketika saya bisa memantau hasil daringnya Ibu Bapak guru, hasil daringnya kepala sekolah, hasil daringnya wakil kepala sekolah, untuk bisa pangkalnya berikutnya adalah keluarlah evaluasi terhadap keterlaksanaan kegiatan yang dilakukan, baik guru, kepala sekolah, maupun para waka. Itu yang saya katakan, bekerja ada ujung dan pangkal. Nah, berikutnya, ini Ibu dan Bapak. Pengawas sekolah saat ini sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk mendampingi. Karena tanpa ada pendampingan dari pengawas sekolah, kemungkinan kegotong royongan itu belum bisa terjalin secara utuh. Karena apa? Pengawas sekolah itu mewakili dari pemerintah lewat dinas pendidikan. Maka
apa-apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah lewat pengawas sekolah itu bisa tersampaikan kepada sekolah. Ya, maka wajib pengawas sekolah itu mendampingi. Berikutnya, di sini saya katakan Ibu dan Bapak, tadi secara lisan sudah saya sampaikan, tugasnya itu adalah membina, memantau, menilai, dan melatih, serta membimbing dan melatih. Nah, tugasnya ini Ibu dan Bapak, yang kegiatan pembinaan, seperti yang dilakukan saat ini, kegiatan pemantauan nanti menggunakan digital, instrumen sederhananya menggunakan Google Form, lalu penilaian kinerja, itu setelah mendapatkan data-data, mungkin datanya bisa dilihat dari guru, dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah. Kalau guru, misalnya, yang bisa dilakukan penilaian adalah satu, perencanaannya seperti apa. Yang kedua, laporan proses pembelajaran daringnya seperti apa. Nah, bukti-bukti itulah yang bisa digunakan sebagai bagian dari penilaian kinerja. Nah, khusus di masa pandemi ini, penilaian kinerja yang bisa dilakukan, yang bisa guru lakukan, yang bisa kepala sekolah lakukan, yang bisa wakil kepala sekolah lakukan di masa pandemi yang penuh keterbatasan ini. Jadi kondisi ideal itu tidak bisa kita capai pada kondisi pandemi ini. Maka bukti fisik yang bisa kita gunakan untuk penilaian juga menyesuaikan dengan kondisi keterbatasan. Yang ada seperti apa, itulah yang bisa digunakan sebagai dasar. Maka dengan cara seperti ini akan bisa menjadi win-win solusi, pengawas sekolah bisa bekerja dengan nyaman, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada tekanan. Karena apa yang dilakukan itulah yang akan kita gunakan sebagai bentuk saling berkolaborasi. Mana yang belum optimal, pengawas sekolah mendampingi. Mana yang sekiranya itu sulit, kepala sekolah bisa membantu, syukurlah. Jika kepala sekolah mentok, siapa tahu pengawas sekolah bisa membantu, maka pengawas sekolah akan membantu. Di situ akan terjadi kolaborasi di masa pandemi COVID-19 ini. Maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan pembinaan, melakukan pemantauan, melakukan penilaian kinerja, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang serba terbatas ini bisa dilakukan dengan model kolaborasi antara pengawas sekolah dengan sekolah binaan. Di antaranya itu adalah PJ Global. Ya. Berikutnya, Ibu dan Bapak, tadi sudah saya sampaikan di bagian-bagian awal, isikan data, presensinya, ini sudah saya berikan lewat kepala sekolahnya. Jadi kegiatannya di dalam pembinaan, baik itu pembinaan untuk guru maupun kepala sekolah, diawali dengan pengisian presensi. Lalu berikutnya, bila mana memerlukan usulan-usulan, dilanjutkan dengan link untuk mengisi usulan-usulan. Lalu ketika dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan dan penilaian, maka ada link yang diberikan untuk mengunggahkan hasil kerja para guru. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah model pendampingan di sekolah SMA Plus di masa pandemi COVID-19, terkhusus sebagai model pendampingan ini dilakukan untuk SMA PJ Global Kota Malang. Demikian tadi model pengawasan yang saya beri nama pendampingan global. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi bagi teman-teman pengawas seluruh Indonesia. Terima kasih.